Afi? Sudah, Sudah, Bu, sudah. sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyita waktu Bapak Ibu Waalaikumsalam untuk sholat warahmatullahi berjamaah wabarakatuh. ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Karena ini saya nanti ada tugas yang lain. Sebelumnya mungkin panjenengan bisa menyampaikan kembali bagi teman-teman yang sudah membuat rancangan aktualisasi untuk kemarin untuk apa coaching kita yang sudah sedikit kita berikan gambaran ya bahwa kita mulai membuat rencana aktualisasi di sini mungkin mulai dari siapa tadi yang belum memaparkan saja ya Mas Wafi ya. Oke, Mas Wafi. Bu Onten, Bu, hadir. Oke. Lanjut Mas Wafi yang tadi belum sempat paparan saja ya. Siapa yang tadi belum sempat paparan mau Saya. dengan keikhlasannya saja Mas Andi tadi sudah. Saya Oke. juga belum, Bu. Mas Pujiono boleh mengundurkan diri Mas. Mohon maaf bisa bergabung dengan kelompok yang lain. Dengan Pak Falan nanti jam berapa saya nggak tahu. Benar ya? Pak Pujiono bukan kelompok kita ya Mas Wafi? Bukan, ini Terus Bu, bukan warga saya ini. tadi saya di Maaf ya. kelompok 4 nih. Kamu tuh minggu. Kamu tuh Mohon maaf nggih. Nggih. Oke. Monggo siapa yang mau dengan sukarela ikhlas untuk bisa bersama memaparkan supaya saya tahu. Tunjuk mawon, Bu, Monggo. langsung, Bu. Totong. Ditunjuk. Pak usah lah yang ikhlas yang tadi belum. Mas Andi tadi sudah ya Mas Andi. Nanti Mas Andi terakhir. Saya dulu, Kita nggih, punya. Bu. Iya, monggo. Saya dulu ki mau sopo? Mbak Ana ya. Ana, Bu. Nggih, monggo Mbak Ana. Izin share screen, nggih, Bu. Sampun, nggih, Bu. Nggih. Oke, Bu, ini untuk tugas rancangan aktualisasi saya. Saya di Prakom UIN Salatiga, nggih, Bu. Untuk penetapan core isu, kemarin sudah saya sesuaikan dengan APKL dan juga USG, dan kemarin juga sudah konsultasi kepada mentor yang ada di unit saya. Dan alhamdulillahnya beliau menyetujui untuk isunya yaitu insiden backdoor pada sistem e-journal yang menunjukkan lemahnya infrastruktur keamanan digital kampus. Karena memang ini baru saja terjadi, Bu, sehingga beliau sangat menyetujui isunya untuk rencana aktualisasi agar ada hasil output yang dihasilkan dari isu ini. Kemudian untuk penyebab isu, beliau juga sudah mengkoreksi, beliau minta 5 elemen yang ada di Fishbone dari manusia, metode, mesin, dan juga material. Di antaranya seperti berikut ini, dari manusia, kurangnya kompetensi SDM dan keamanan cyber. Karena di unit saya, di tim TPD itu hanya ada sementara 7 orang dan saling tumpang tindih untuk tupoksi, Bu, karena sebagian besar programmer begitu. Kemudian di sini untuk gagasan pemecahan isunya atau usulan judulnya adalah peningkatan keamanan cyber e-journal Win Salatiga melalui integrasi monitoring WAZU dan penyusunan SOP penanganan insiden keamanan informasi. Jadi WAZU ini adalah sebuah aplikasi, Bu. Jadi aplikasi deteksi dini untuk Yang adanya sudah dibuat ancaman. apa mau jenengan buat? WAZU WAZU itu ini baru mau kami terapkan dan baru berarti mau kami buat. inovasinya panjenengan ya. Ya, ini Berarti jenengan inovasinya, Bu. Ya, jenengan berarti inovasinya produknya nanti 2 ya, Mbak? Ya, ada 2, Bu. Aplikasi WAZU dan SOP. SOP dan RTL, Bu. Rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis
pemasangan aplikasi Wazuh di server terkhusus di e-jurnal ini. Nggih, maksud saya begini, ini yang baru adalah Nggih, aplikasi Wazuhnya. nggih. Berarti itu kan produk utama, benar nggak? Produk Ya, tapi, utamanya tapi tapi Wazuh ini aplikasi sudah jadi, Bu. Ini open source. oh alah, Nggih. sudah jadi tak kira jenengan sing gawe. Ya Betul. udah Jadi lanjut nanti saya lanjut. hanya menginstal Wazuhnya di servernya begitu. Oh, gitu. Berarti Wazu Nggih. itu bukan inovasinya panjenengan. Ini inovasinya dari saya, Bu, karena kan belum ada aplikasi itu kan banyak, Bu, untuk monitoring sistem Mm-mm. keamanan jaringannya kan sementara di kampus belum ada gitu. Sehingga saya menemukan Mm-mm. inovasi untuk menggunakan aplikasi Wazuh ini. Ya, maksudnya begini, aplikasi Wazu itu sudah ada. Tapi untuk menjaga keamanan aplikasi Wazu yang belum ada gitu maksudnya. J, Bu. Oh, nggih, nggih. Paham saya. Berarti Nggih, nanti jenengan itu produknya adalah sistem keamanan untuk mengontrol aplikasi Wazuh itu ya. J di server e-jurnalnya, Bu. Ya, sama yang kedua adalah SOP. J, betul, SOP. Ya, ya, lanjut. Kemudian untuk langsung ke tahapan mohon nggih, Bu. Ya, betul. Tahapan kegiatan ada 5, Bu, mulai dari perencanaan dan konsultasi, persiapan teknologi, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah untuk outputnya tadi di penyusunan SOP dan evaluasi dan rencana perbaikan nanti adalah untuk RTL tadi, Bu, rencana tindak lanjut. Yang pertama perencanaan dan konsultasi. Ibu mohon maaf kalau bocor suara azan, Nggak nggih, Bu. apa-apa, nggak apa-apa sama. Untuk perencanaan dan konsultasi, yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor, dalam hal ini adalah Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pengolahan Data, dan bersama rekan-rekan yang lain. Di sini outputnya adalah notulensi hasil konsultasi, kemudian keterkaitan dengan core value adalah nilai Berhenti dulu, Mbak. Nggih, Ini notulensi konsultasi. Kemudian yang kedua ini kan ada menyusun perencanaan teknik yang berarti ada dokumennya dong. nggih. Ini ada, Bu. Kemarin itu terhapus karena saya Ya, kesusu kok nun kok sewu, Bu. Nanti ditambahin nggih? saya revisi. Nggih, Bu. Ditambahin nggih. Karena Nggih. ini konsultasi kan ada notulensinya. Nah, di J. nomor 2 itu ini maaf ya bimbingannya tenanan iki nek iki tenanan nek makanya slide gitu kan. Nggih, Bu. Nah, Nggih. nanti harus ada dokumen yang jenengan namanya menyusun perencanaan teknik kegiatan. Berarti harus ada dokumen perencanaan. Nggih, Bu. Jadi perencanaan itu kan kegiatan apa sih yang harus dilakukan kan begitu ya Mbak ya? Nggih, leles. Oke, Baik, nanti atau saya revisi, Bu. paling tidak jadwal-jadwalnya toh Mbak. Nggih. Oke, itu langsung aja nggak apa-apa ya. Saya ini interaktif langsung biar nggak lali soalnya. Oke, Bu. Yuk Kemudian untuk lanjut. nilai keterkaitan dengan kegiatan yang pertama adalah akuntabel, di mana saya menunjukkan tanggung jawab melalui perencanaan yang cermat dan konsultatif dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dengan keterkaitan di substansi materi agenda 3 adalah di manajemen ASN, bahwa ASN sebagai pelaksana fungsi teknis dan perumus kebijakan di bidang teknologi informasi, mendukung penguatan sistem merit melalui tata kelola yang terstruktur. Kemudian yang kedua adalah persiapan teknologi. Nah, ini adalah instalasi di aplikasi Wazuhnya. Jadi tahapannya adalah instalasi dan konfigurasi Wazuh agen di server sistem e-jurnal untuk mendeteksi untuk mendeteksi ancaman keamanan. Oke, sebentar. Oke. Tahapan kegiatan itu melibatkan orang lain nggak? Untuk instalasi ini, mohon maaf karena kemarin dari mentor itu belum menunjuk untuk siapa yang, kan ini harus masuk ke server, Bu. Nggih. Server Lah asli. berarti Nah, kemarin belum. jenengan berarti kan melibatkan orang lain ya. J, betul. Nah, berarti di tahapan kegiatan nanti sebelum jenengan anu kan harus ada agenda atau tahapan kegiatan jenengan itu harus bagaimana dengan orang lain itu kan paling enggak sebelum instalasi apa sih yang harus dilakukan persiapannya? Konfirmasi dengan pemegang server Nah, dulu, Bu. itu maksud saya. Ya, J, Mbak. Bu. Jangan langsung instalasi. Oh, itu nanti kan kode etik kan G, di betul. ASN-nya. Dan saya kemarin ke susu, Ibu. Enggak apa-apa. Justru sekarang itu pembimbingannya begitu, Mbak. Jangan G, sakit hati ya. G, Bu. Boten, Ibu, matur Nah, suwun sangat. iya, jadi harus konfirmasi dulu mana saya bisa nggak masuk ke
servernya itu, apa yang harus saya lakukan, gitu kan, Mbak? Nggih, Bu. Jangan-jangan install dhewe malah rusak kan. Gitu ya, Mbak Ana, Nggih. lanjut. Lanjut untuk langsung yang ketiga nggih, Bu. Kalau untuk ini ada outputnya nggih. Outputnya adalah tadi karena berarti nanti saya revisi bagian outputnya nggih, Bu. Karena ini Iya. hanya ada di instalasi dan konfigurasi, maka outputnya adalah sistem Wazunya sudah aktif memonitor server dalam hal ini Nah, jurnal. begitu. Iya, Serta nanti ada dokumentasi konfigurasinya. betul. Ya, Oke, hati-hati karena panjenengan bukan penjaga servernya, toh, Mbak. oke, leres. Jadi harus konfirmasi dulu. Setelah konfirmasi apa, Mbak? Jadi tahapannya mesti lebih dari satu itu, Mbak. Oke, oke. Ya, dalam persiapan itu pasti lebih dari satu. Nggak tiba-tiba jenengan menginstal sendiri. Kemudian di servernya untuk mendeteksi itu mana sih yang harus kita jaga keamanannya gitu ya, Mbak Ana ya. Oke, Bu. Ya, berarti itu kan harus juga ada deteksi toh, Mbak, identifikasi mana yang digunakan untuk menjaga keamanan untuk e-jurnal itu toh, Mbak. Dan Oke, orang dihack-hack menurut toh, Mbak. oke, betul. Nah, ya, nanti itu di persiapan dimasukkan. Persiapan nggih, Bu, nggih. Tahap persiapan tadi nggih. Oleh. Atau paling enggak jenengan setelah sebelum persiapan itu harusnya itu masuk ke perencanaan apa. Jadi kalau perencanaan itu hal yang harus dilakukan, tapi kalau persiapan itu persiapan yang mau langsung action. Oh, ngaten. Berarti kalau Ya, tadi yang konsultasi dengan tadi yang bertanggung jawab kepada server itu boleh di bagian perencanaan nggak apa-apa, Bu? boleh, enggak apa-apa. Oh, nggih. Kan itu sudah ada persiapan dan konsultasi, kemudian perencanaan dan konsultasi, ya. Monggo mau dimasukkan ke persiapan, mau ke perencanaan. Nah, nanti Mbak justru tadi yang konfirmasi dengan itu masuk di perencanaan itu Mbak, Oh, masuk nggih. ke penyusunan perencanaannya, Nggih, Bu, baik, di Bu. dokumennya ya. Dokumennya. Lanjut lagi nomor 3. Untuk yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, ini sudah mulai masuk ke output, Ibu. Tadi output yang pertama adalah penyusunan SOP untuk penanganan insiden keamanan sistem informasi berbasis praktek terbaik dan struktur instansi. Nah, ini outputnya Nanti adalah dulu draft. ya, Oke. sebentar. Jenengan menyusun SOP sendiri apa Mbak Sopo? Kalau kemarin dari mentor, karena ini di unit kami kebetulan sedang surveillance untuk ISO yang bab keamanan informasi ini, Bu. Dan ini adalah kurang begitu sehingga beliau memasrahkan untuk disusun sendiri karena eviden yang lain juga masih ada yang belum terpenuhi begitu. Intinya panjenengan menyusun SOP baru ya, J, bukan membuat SOP revisi baru. dari SOP, membuat Belum, SOP baru ya. Nggih, karena belum pernah ada, Bu. Oke, di situ kalau menyusun kan harus draft dulu. Nggih, Nah, setelah draft itu dikonsultasikan dengan siapa? kepada mentor, Ibu. Nah, nanti di, ditambahkan ya pelaksanaan penyusunan tiba-tiba nggak terus langsung menyusun SOP atau final itu nih Mbak Nggih, nggih. ya. Berarti Kalau tahap-tahapannya ditambahin nggih, Bu, nggih. iya, tahapan kegiatan ditambahi ya, tidak satu. Nek satu menyusun kan langsung final. Oh, Padahal itu nggih. masih berupa draft. Draft itu dikonsultasikan dengan ketua. Biasanya di Budiah ya. Budiah Dengan atau Bu siapa? Budia kepegawaian sekarang, Ibu. Oh gitu ya. Karena Nggih, kemarin itu yang mau ke WBBM itu ketuanya kan Budiah. nggih, ISO surveillance ISO itu kan sama seperti di Balai Diklat yang nggih. punya ISO manajemen sama smart. Oke, gitu ya Mbak. Pelaksanaan lanjut yang nomor 4. J, berarti nanti bagian output juga disesuaikan nggih, Bu, dengan tahapannya nggih, Iya, Bu, nggih. J, heeh. baik. Yang baru penyusunan draft, hasil kemudian draftnya itu dikonsultasikan, kan ada perbaikan, kan gitu Mbak. Nggih, nggih. Baru final. Nggih. Terus lanjut nomor Kemudian 4. untuk tahap yang keempat adalah evaluasi dan rencana perbaikan. Nah, ini adalah analisis alert dari log dari Wazu selama masa pemantauan.
Kemudian yang kedua adalah Mm-mm. menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan. Jadi ketika nanti aplikasi Wazunya itu sudah terinstal di dalam sistem server, setiap hari itu akan dianalisis alertnya. Alertnya adalah log yang muncul. Jadi ketika ada Iya. yang menghack atau aktivitas-aktivitas backdoor yang mencurigakan, kita bisa langsung tahu seperti itu. Mbak, lagi. Nggak apa-apa ya Mbak Ana, masukkan terus ya, Mbak. Betul apa-apa Ibu? Kita belum menganalisis apa sih yang jenengan terima. Hasil alert dari Wazu Ibu. Data Maka dokumen. iya, berarti panjenengan paling tidak pengolahan melihat data dulu tuh Mbak, menerima Oke. data itu tuh siapa yang mengelola. Nanti Jenengan. dalam hal ini berarti kalau tadi saya sudah konsultasi di depan dengan pengelola server yang Ya, e-jurnal nomor tadi, 2 itu toh. nggih, betul. Terus Kemudian terus nanti komunikasi kepada beliau. nah, berarti yang pertama jenengan kan menerima data dulu tuh, Betul, data. menerima data. Maka panjenengan paling tidak evaluasinya adalah apa? Pengumpulan data toh, Mbak. Nggih, betul, Bu. Pengumpulan data Nah, dulu. itu kan pengurungan datanya media analisis. Ya, itu Nggih, ya nggih. Mbak tahapannya, tahapan Nggih, nggih. kegiatannya, nggih. Nggih, Jadi dokumennya kan tidak langsung dokumen evaluasi kan? betul. Dokumen Dokumennya dari adalah hasil datanya kan. analisisnya dulu, betul. Sebelum analisis jenengan kan eh, menerima data data dari server tadi mana sih yang kehack kan gitu. Nggih, Benar nggih. nggak Mbak Ana? Nggih, leres Ibu. Itu nggih. Nggih. Iya. Ya, nanti ditambahin tahapan-tahapan yang nomor 4. Yuk, lanjut. Lanjut, kemudian yang terakhir adalah ini untuk RTL-nya, Bu, rencana tindak lanjut agar bisa dipakai jangka panjang. Mm-mm. Ada pemantauan ringan dan pemeliharaan berkala sistem keamanan. Ini juga Oke. mungkin ada koreksi ya, Bu ya, karena Iya, di bentar, sini langsung aja aku moco. J. Saya lihat di situ melakukan monitoring. Ada instrumennya nggak, Mbak? Berarti hasil dari bisa dikaitkan dengan langkah pelaksanaan SOP tadi mungkin, Bu. Iya, ha-ha. Kan di situ melakukan monitoring berkala. Kalau melakukan monitoring kan harus ada instrumen. Apa saja yang akan dimonitoring kan begitu, Mbak. J. Berarti Berarti membuat tahapannya paling instrumennya tidak. terlebih dahulu Iya, berarti membuat instrumennya di mana? Kalau di di pemantauan kan di atas, langkah ketiga. ya. Karena di 5 itu kan langsung menggunakan pemantauan, ya kan? J. Tetapi di atas, di perencanaan atau di persiapannya harus menyusun Instrumen. instrumen. Ya, nggak apa-apa ya kok masukkan terus sih Mbak Ana. Bener apa-apa, Bu. Pangapunten kalau banyak Nggak kurangnya. apa-apa. Iya, nggak ada yang kurang. Wong ini kan pembimbingan. Jadi seperti itu. Itu ya Mbak Ana. J. Matur suwun sangat, Nanti Ibu. di isanya sudah bagus, tapi masukan-masukan tadi bisa diberikan tambahan, ya. Nanti Nggih, dikonsulkan dengan mentornya juga. Kan sudah nggih, dapat baik. mentor-mentor itu kan? Nggih, sampun, Bu. Sudah selesai belum nih? Sampai Sampun. kelima habis. Sampun, sudah 5, Bu. Iya, Nggih. oke, gitu Matur nggih. suwun sangat, Bu Katam. Sami-sami Mbak Ana. Nanti dicatat ya Mbak, dinotulenkan apa masukan-masukan saya. Nanti saya dikirimi hasil. Aku nyatetnya, aku ngomong tapi nyatetnya udah susah ya Mbak. Nggih, siap, Ibu. Insya Allah sudah saya catat. Nanti misalkan panjenengan nanti masing-masing nanti supaya saya bisa ngontrol besok waktu pembimbingan perubahannya seperti apa, apakah sudah direvisi. Itu Nggih, nggih. baik, Ibu. Terima kasih Mbak Ana. Nggih, sami-sami matur suwun, Ibu. Oke, lanjut siapa? Boleh di stop share-nya Mbak Ana. Boleh saya dulu, Bu. Punya saya sepertinya Boleh. banyak salahnya. Oh, jangan jangan berkecil hati banyak salah. Oh, belum di itu kok. Mana Pak ya Wafi punya tadi mau tanya apa, Pak Wafi? Saat presentasi aja sambil tanya ya. Udah Udah kelihatan belum? udah boleh nanya ini. Ini boleh, tapi ini nanti habis Mbak Alifah, Pak Wafi ya. Oh, aman, siap. Oke, monggo Mbak Alifah. Iya, Bu. Makasih. Ini langsung saja ke
identifikasi isu. Di sini masih ada 5. Kemudian sudah dianalisis, ditemukan core isunya rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris. Oke, berhenti. Penyebabnya perbedaan latar belakang dan kemampuan Sebentar, siswa, Mbak. kurangnya Sebentar, paparan Mbak. bahasa Inggris, pembelajaran Halo, lebih Mbak fokus Alifa. pada tata bahasa daripada pengayaan Mbak kosakata. Alifa, Ya, Bu. berhenti dulu. Ya. Nanti itu dimunculkan saat jenengan membuat rancangan aktualisasi, diperlihatkan perhitungannya. Oh, oke. Ya. Heeh. Oke, Bu. Itu satu biar nanti saya nggak lali ngasih masukan. Ya. Oke. Kenapa kok isunya yang diangkat itu rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris? Datanya di mana kan gitu. Oke. Itu ya, Mbak. APKL-nya kan ini panjenengan kan diambil dari USG, tapi kan tidak Oke. terlepas dari APKL-nya juga. Gitu. Itu Mbak Alifah nggih. Nah, Oke, Bu. oke lanjut. Kemudian gagasan pemecahan isunya penggunaan media wordcards untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris. Nah, di Pakai bagian kartu ya? Media kartu itu ya, Mbak? iya, Bu. Kartu tapi yang sederhana didesain sendiri sesuai dengan apa materi. Jadi kosakatanya disesuaikan Bedanya dengan dengan cardshot apa? Itu kata-katanya setiap kartu atau ada setiap huruf atau apa? Ini nanti dibuat untuk suku kata, kata atau kalimat? kata, Bu. Kata ya. Iya, Berarti karena kan setiap heeh, kartu itu kata ya. iya, kata. Setiap kartu itu kata. Ya, oke lanjut. Dan aku nyambung loh, Mbak. Iya, Saya Bu. pastikan dulu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini saya gagal paham. Di kegiatannya malah saya isi core isunya, kemudian di tahapan kegiatannya ini baru yang seharusnya jadi kegiatannya. Ya, nggak apa-apa, Eh, Mbak. Langsung aja karena sudah merasa mungkin perlu diperbaiki ya, Mbak. Untuk Iya, Bu. kegiatan, paling tidak kemarin sudah saya sampaikan kegiatan itu mulai dari perencanaan, ya Oke. kan? Nah, perencanaannya apa? Yaitu konsultasi, misalkan seperti itu. Kemudian setelah konsultasi, paling tidak membuat desainnya, ya kan? Nah, seperti itu ya, Mbak. Oke. Nanti kegiatannya ada berapa itu, Mbak? Kalau eh kegiatannya 1, Ibu, tapi seharusnya yang tahapan kegiatan ini jadi kegiatan ada 6. Ya, Yang saya pertama sekarang ya boleh ya konsultasi ya, Mbak. konsultasi. Tahapan kegiatan konsultasi apa coba? Tahap kan kegiatan pertama konsultasi dengan mentor Ya, terkait dengan ya. isu yang boleh. Tahapannya apa? Nah, tahapannya itu yang belum dibuat, Bu. Soalnya saya gagal paham, harusnya tahapan kegiatan ini jadi kegiatan, kemudian tahapannya nanti baru dirinci lagi. Begitu. Ya, berarti gini, misal gini. Tahapan tentang konsultasi mentor. Berarti tahapannya 1 mengajukan permohonan konsultasi kepada pimpinan. Oke. Ya, toh? Yang kedua Oke. apa? Melakukan konsultasi Konsultasi. dengan rencana. Ketiga, merancang rencana kegiatan apa. Kegiatan. Kan gitu. Nah, di sini Oke. tahapan keduanya apa? Merancang media Merancang media. podcast. Nah, Bukan tahapan dalam rangka merancang media itu apa saja kegiatannya? Begitu. Oh iya, nanti berarti ini tiap ini dibuat tahapannya gitu ya, Bu ya. Terus hasilnya Hasilnya memperoleh rancangan medianya. sebentar. Yang pertama, tadi konsultasi kan? Berarti Iya. tadi seperti Mbak Ana, Oh iya, hasilnya dokumen dokumen. konsultasi, notulen konsultasi, yang kedua dokumen apa? Seperti Oke. itu.
Itu ya, Mbak. Nggih, Bu. Mbak Alifah mungkin bisa nanti diperbaiki ya. Nggih. Untuk saya lihat sudah baca sambil ngomong sambil baca ini untuk berakhlaknya insya Allah sudah sesuai Mbak karena kolaboratif harus kerjasama dengan siapa nggak hanya dengan mentor kan kerjasamanya untuk penggunaan Nggih. ini. Jadi jenengan kolaborasi boleh kolaborasi dengan siswanya, boleh kolaborasi dengan teman sejawatnya kan seperti itu ya Mbak. Nggih. Nggih, Bu. Tapi panjenengan kan setiap kajian saya melakukan konsultasi dengan mentor kan gitu. Nggih. Itu manajemen ASN-nya belum terlihat. Maaf Bu, di sini suaranya karena anak-anak baru pulang sekolah jadi nggak ini. Ya Allah. Maksudnya Oh ya, istirahat. keterkaitan dengan manajemen Oh, manajemen. ASN, Iya. iya itu belum terlihat. Oh ya. Ya. Manajemen ASN itu apa saja kemarin? Sesuai dengan apa manajemen ASN? Itu nggih. Nanti Nggih. akan dilihat. Sambil nggak apa-apa ya, ini saya sudah baca, turunkan aja Mbak. Iya, Ibu. Nah, merancang pembuatan wordcast itu, loh kok ditutup? Maaf Bu, maaf Bu. Oh, maaf Bu, maaf Bu. Kepencet Bu. Bawakan Mbak. Iki Word ya, saya tak share. Oh, salah. Rapopo, buju rapopo. Di sini Bu. Nah, contoh, saya merancang membuat wordcast itu terkait dengan smart digitalnya apa? Oh, gitu. Ya, kan ada berapa smart digital Mbak, pilarnya Mbak? Digital Ingat nggak? skill, digital Skill, etik, digital terus, culture, digital safety. lah, kalau seperti tadi Mbak Ana kan terlihat ya, digitalnya adalah digital safety karena menjaga keamanan. Nah, Ya, panjenengan di mana penggunaan digitalnya? digital Karena skill saya Ibu. digital. Apakah nanti kartu-kartunya berupa kartu manual, kartu yang diketok-ketok, atau kartunya membuat aplikasi yang misalkan bisa kalau di aplikasi itu kan ada yang muncul sendiri itu loh Mbak, tahu nggak? Karena kan banyak aplikasi seperti itu untuk penggunaan diklik salah benar itu loh Mbak. Oh Kan iya. ada di Oh, penggunaan tapi digital nanti pengaplikasian ke anaknya yang belum ada medianya Bu, kalau yang pakai aplikasi seperti itu. begini, yang namanya media itu kan gurunya mesti nggak laptop sayang. Ya. Anaknya yang suruh maju ngeklik neng laptopnya bu guru. Oh, berarti Oh, laptopnya hanya satu jadi gantian dengan iya. banyak siswa. Lah kan kok kan itu kan seperti penyambung kata toh Mbak. Awalnya bukan menyambung Kosakata. tebaan kata Kosakata itu kan. Bu. Nah, apa mulai Heeh. tebak-tebakan. Berarti Ya, jenengan bisa dua Mbak. Kartu secara manual dan kartu secara digital. visual Oh, digital. Itu nggih. PR B. iki. Kudu dipikir. Lah soalnya sing manual ki wis ora inovasi kok, Mbak. Dulu itu penggunaannya namanya cardshot. Oh, cardshot. Nah, cardshot itu menyusun kata-kata yang ada yang kita buat. Oh, Itu kalau di sini digunakan. kebetulan kan saya masuknya di kelas 7 ya Bu ya. Di Mm-mm. kelas 7 itu nggak semua anak kelas 7 itu di sekolah sebelumnya atau di SD atau MI-nya itu mendapatkan mapel bahasa Inggris. Jadi memang Makanya, iya. heeh, Nek secara manual kuwi jenenge cardshot. iya, Yang mengusan kosakata, kosa iki artine apa, iki artine apa, ngono kan, Mbak? iya, Nah, iya. heeh. Kan nanti kan terus selain tidak menyusun tapi istilahnya apa menjodohkan ya. Misalkan gini, penggunanya begini, Mbak. Jenengan membuat kartu, terus yang Oke. siji nompo
yang satunya anak satunya itu artinya. Dan nanti menjodohkan. Kan seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kartu-kartu itu bisa digunakan bermacam-macam. Tidak hanya untuk mensortir kartu, tapi bisa yang namanya menjodohkan apa ya lali aku. Match, Kartu. match, Bu. Matching, Ya, mix and match. ya, match and match itu ya, Mbak. Oke. Nah, kalau enggak, jenengan menggunakan gambar, picture and picture, kan gitu, Mbak. Oke. Jadi dibahasakan media word cards itu bisa card shot, bisa picture and picture, bisa match and match, kan gitu, Mbak. Itu tuh Mbak Alifah, nggih. Oke. Minta maaf ya, nanti direvisi, banyak revisi nggak apa-apa ya, Mbak ya. Oke, nggih, Bu, nggak apa-apa, Bu. Makasih sarannya, Bu. Oh, sami-sami ditulis notulennya masukan saya. Nggih, Aku Bu. angel nyatete karo ngomong karo nyatet ngene iki. Tapi sak rekam juga sih. Nggih, sudah close atat. Oke, gitu ya, Mbak. Monggo Nggih, Bu. yang lainnya. Ada yang mau sukarela? Yang sudah tadi Mas Andi, Mas Abdul Rozak sudah. Coba Mbak Wafi, panjenengan Pak. Mbak Afwah tadi sudah ya Mbak Afwah ya? Saya Bu ini. Ya Mbak Wafi. Ya nanti yang sudah-sudah terakhir juga. Yuk Mbak Wafi yuk. Terlihat mboten Bu? Belum. Proses Mas. Participant can now use your application. Oke. Itu banyak magri-pagri nopo Mas Wafi. Lanjut Mas Wafi. Oh, niki. Kulo editor mergo Bu, jadi saya pak ngidupin itu. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Hamidum Majid. Terima kasih Bu Wida Iswara. Seputar tentang Mbah Habib sekarang sudah di rumah sakit, tangannya semuanya diperban, semoga nggak ada yang patah, kakinya lecet, luka, nggak bisa jalan. Tentang saya mengangkat pendidikan. Core isu saya itu soal pendidikan, lebih spesifik lagi itu soal UKT yang kebetulan beberapa hari lalu itu terjadi huru-hara di sini sampai chaos. Jadi ya memang saya cukup tertarik untuk mengangkat UKT, dan kalau Mbak yang barusan Mbak Afah atau katanya gagal paham, sebenarnya saya bukan gagal paham, tapi saya kurang puas kalau misalkan, karena gini, di kegiatan yang saya paparkan itu saya masukkan dalam 3 solusi. Sekali lagi, UKT, uang kuliah tunggal itu di sini, saya ngomongnya konteksnya di sini aja lah ya. Di sini itu perhitungannya itu menggunakan pendapatan orang tua masing-masing. Oke, berhenti Mas. Ya. Yang tahapan nomor 1 itu ditaruh di kegiatan Mas. Yang maksudnya gini Bu, keadaannya mohon arahannya gini. Kalau kegiatannya cuma 1 atau yang dilakukan dari core isu itu cuma 1, itu problemnya nggak beres. Jadi karena problemnya UKT, jadi saya menawarkan 3 solusi. Jadi solusi pertama itu soal kebijakan rektor, karena memang rektor pimpinan tertinggi di PT. Yang kedua itu soal kerjasama BUMN, kerjasama resmi dengan pemerintah, BUMN maupun pemerintah. Bentuknya itu ada KIP dan segala macamnya. Yang ketiga itu kita bisa subsidi UKT. Oke, saya potong ya, saya potong. Itu core isu yang pertama, kan gitu Mas. Core isu pertama itu berarti bisa diselesaikan tentang itu. Kalau saya lihat gagasannya panjenengan itu loh Mas. Oh, cocok di atas kan. Nah, gagasan panjenengan itu kan tentang KIP. Iya kan Mas? Salah satunya KIP. Enggak, salah satunya KIP. Tapi KIP itu mau diangkat sebagai langkah-langkah untuk aktualisasi enggak? Bisa saja, tapi problemnya nggak beres. Ojo bisa saja. Iya, jawabannya iya apa tidak?
Gini. KIP mau diangkat menjadi rancangan aktualisasi enggak? Problemnya bukan soal iya atau tidak soalnya Bu. Soalnya di sini sudah sampai chaosnya itu. Saya khawatirnya kalau kita hanya Dong. KIP, Ini loh Mas, maksudnya ah, masukan saya, setiap gagasan itu harus ada tahapan. Jadi untuk menyelesaikan KIP itu, kegiatannya panjenengan itu opo wae. Contoh. Yang kedua, KIP kan jenengan belum tidak pakai ya, contoh. Jenengan gagasannya, yang nomor 2 ini KIP sebenarnya kerja sama ya, dengan ya betul. Yang pertama itu kebijakan rektorat soal penetapan UKT bagi mahasiswa. Secara logika, apakah itu merupakan kegiatan kalau kebijakan itu? makanya Bukan kan? itu bukan kegiatan tapi itu goalnya. Nah, Itu main makanya yang mau diambil jenengan adalah bagaimana kegiatan rektorat tentang penetapan UKT kan gitu. goal. Nah, maka kegiatan biar muncul tentang kebijakan itu, kegiatan apa yang jenengan lakukan. Paham ya? Maksud saya paham ya? Jenengan kan outputnya harus muncul, dia menginginkan ada kebijakan dari rektorat tentang penetapan UKT bagi mahasiswa, benar nggak? Oke. Itu produk akhir tentang kebijakan. Tetapi untuk mencapai menghasilkan kebijakan rektorat kan harus ada langkah-langkah yang jenengan lakukan. Benar enggak? Itu yang namanya kegiatan. Contoh, jenengan yang pertama melakukan perencanaan. Nah, itu adalah kegiatan pertama untuk supaya hasil kebijakan rektorat itu. Jadi kebijakan rektorat itu bukan kegiatan, jangan ditempelkan di situ. Itu nanti diredaksikan saat jenengan mendeskripsikan pendahuluan yang di atas. Harus muncul tentang kebijakan. Nah, kegiatannya adalah satu, merencanakan kegiatan optimalisasi data. Nah, saat kegiatan mengoptimalisasi data, itu tahapannya seperti apa supaya jenengan mengetahui tentang data-data mahasiswa yang saat itu untuk membayar UKT. Itu langkah-langkahnya, Mas Wafi. Itu nggih. Jadi kebijakan rektorat itu bukan sebuah kegiatan. Kegiatannya seperti tadi Mbak Alvia, pertama yaitu dalam merencanakan. Kan merencanakan kegiatan optimalisasi mahasiswa itu jenengan satu, melakukan konsultasi dulu. Siapa yang diajak konsultasi? Kan jenengan tidak tiba-tiba merancang untuk Pak Rektor langsung menetapkan tentang UKT itu kan enggak. Siapa yang diajak konsultasi? Setelah konsultasi, jenengan membuat draft dulu. Maka nanti outputnya apa? Notulen konsultasi. Yang dua menyusun. Setelah merencanakan ini kan berarti jenengan menyusun draft tadi. Draft tentang apa? Bla 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 yang ngerti jenengan di contoh. Draft salah satunya adalah kebijakan tentang bahwa mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa dibebaskan dari UKT. Misalkan seperti itu. Kan itu kan jenengan itu kan terutama mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Itu nanti isi dari draft untuk muncul sebuah kebijakan. Tapi jenengan tidak boleh mengklaim bahwa itu saya yang membuat kebijakan, nggak boleh. Jadi harus ada yang diajak konsultasi. Seperti itu. Gitu Mas Wafi. Bisa diterima. Kaget, Ini Bu. nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Artinya jenengan itu outputnya justru jenengan benar. Benarnya apa? Untuk menghasilkan kebijakan rektorat kan begitu. Tapi kebijakan rektorat jangan ditaruh di kegiatan, tapi nanti di output hasil akhir setelah draft-draft yang jenengan buat itu mendapatkan
mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang mengeluarkan sebuah kebijakan. Seperti itu, Mas Wafi. Bisa diterima penjelasan saya? Bisa. Ya, gitu ya Mas Wafi ya. Satu Yuk pertanyaan, lanjut Mas Wafi. satu pertanyaan. Boleh. Harus hasil yang dihasilkan nanti, misalkan saya mengajukan dengan segala macam prosesnya, Heeh. mungkin kegiatannya saya juduli dengan advokasi ya, Iya. advokasi mahasiswa misalkan. Hmm. Apakah hasilnya itu harus setuju dan harus membaik misalkan? Loh, kalau jenengan punya sebuah isu itu kan harus terselesaikan. Maka saya tadi bilang, jenengan yakin kebijakan itu akan ditandatangani oleh rektor. Kalau pada tahapan yakin, saya mah Sundanya keluar. Kalau pada tahapan yakin itu saya 70% yakin. Kalau Oke. hanya rektor saja ya, tapi itu tidak menjawab tentang UKT yang jadi core isu besarnya itu. Makanya Pak, jadi sangat sulit Pak kalau jenengan itu outputnya sebuah kebijakan. Sangat sulit. Karena yang namanya kebijakan rektor itu nanti produknya harus ada persetujuan Mas. Sulit. Tapi kalau harus jadi goal dari kegiatan aktualisasi ini harus disetujui oleh rektor, bukan prosesnya. Maksudnya begini, prosesnya nanti habitua itu kan pembiasaan yang nanti panjenengan merancang. Jenengan kan ini dosen ya. Nggih. Nah, kalau saya malah panjenengan itu kan di unit penjaminan mutu kalau nggak salah ya. Nggih. Nah, kalau saya malah semoga paham dengan panjenengan, malah mengangkat tentang penjaminan mutunya saja, Mas. Penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas penjaminan mutu itu kan nggak hanya pembelajaran ya. Penjaminan mutu di universitas itu instrumennya apa, Mas? Kalau di tempat kami kan ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut penjaminan mutunya. Jenengan itu sebetulnya menyoroti salah satu di penjaminan mutu, yaitu tentang UKT. Benar nggak, Mas? Nah, jenengan ambil satu saja, dilihat dari unit penjaminan mutu, panjenengan coba di ataskan. Saya lihat tutusi yang sesuai dengan rencana aktual. Nah, Hope, panjenengan memang jabatannya dosen, tapi sekarang panjenengan ditempatkan di unit penjaminan mutu Fakultas Syariah. Benar nggak, Mas? Nggih, laras Bu, laras. Nah, maka saran saya jenengan ambilnya adalah di instrumen, salah satu instrumen yang di penjaminan mutu. Itu kan ada instrumen penjaminan mutu itu apa saja kan ada, toh, Mas? Nonton Bu, ada 9. Nah, ambil di situ salah satunya tentang penetapan UKT. Ambil Mas, penetapan UKT sekarang tuh siapa sih? Berapa sih masyarakat? Kalau panjenengan melihat banyak Bu mahasiswa yang terpaksa atau dipaksa, nah, kan gitu toh Mas? Gitu. Itu ya Mas. Coba. Nanti itu betul. Tapi tahapan kegiatan yang melakukan perencanaan dipindah. Jangan kebijakan rektorat, tapi perencanaan kegiatan optimalisasi data mahasiswa. Seperti itu misal. Terus tahapan kegiatan apa? Konsultasi dulu dengan kepala bidangnya. Siapa yang kepala bidang sih? Kepala unit yang mengurusi data mahasiswa itu siapa? Untuk membayar-bayar itu. Gitu ya Mas Wafi ya. Nggih Bu. Jadi jangan langsung ke satu langsung menuju ke intinya, tapi melalui perencanaan, pelaksanaannya seperti itu, termasuk melakukan verifikasi data. Tadi itu adalah
Siapa sih yang memverifikasi data? Siapa sih yang memvalidasi? Seperti itu. Itu nih Mas Wafi. Nggih, Bu. Oke. Nah, nanti besok atau nanti ya jadwal kita habituasinya setelah ini hari ke-12 ya. Benar ya hari ke-12 ya Mas Wafi ya. Nggih. Nah, nanti habituasinya nanti setiap habituasi nanti saya buatkan di VLC untuk upload itu nggih. Hasil itu. Itu Mas Wafi boleh nanti Mas Wafi istilahnya merevisi kegiatan itu dipindah ke kegiatan itu terus kemudian seperti Mbak Alifah tadi nggih. Nggih, Bu. Gitu. Oke. Satu lagi, Bu, mungkin saya tanya tugas. Boleh. Tugas kelompok tuh saya udah pernah bikin. Apa harus buat lagi? Tugas kelompok apa? Tugas Nggak ada kelompok. tugas kelompok. Tugas individu yang aku, instansiku, dan apa tuh kita lagi ya? Manajemen ASN. Itu saya sudah pernah bikin, sudah pernah shoot. Iya. Tapi kan belum menuju ke rancangan aktualisasi. Sudah kan? Sudah di like oleh jenengan, Bu, waktu itu. Tapi kalau Iya kan itu tugas yang pertama. Ya wis diupload meneh wae. nggih. Diupload ya, yang sudah pernah membuat sekolah diupload wae. Yang penting karena apa itu nanti produk-produk itu kan harus ada hasilnya, Mas. Diupload lagi aja ya Mas Wafi ya. Yes, Bu. Mas Wafi kita sibuk banget ya. Nanti dengar kono wong jak ngomong itu. Mahasiswa, Bu, soalnya, Bu, ini ya itu soal ngurusi bab UKT itu. Titik mending ada yang protes, titik mending ada yang ini Pak, saya orang tua saya miskin tapi saya kok UKT-nya tinggi ya. Kadang-kadang gitu. Ya, makanya itu kan kalau ingin memunculkan sebuah kebijakan yang nantinya bisa direalisasi kan malah luar biasa panjenengan. Panjenengan kan menjadi istilahnya apa ya? eh, pakarnya kok pakarnya menjadi apa Mbak? Nek sing pertama kali memprakarsai Inisiator. inisiatornya. Ya, itu nih Mas Wafinya. Oke. Pekalongan juga mau maju ke WBK soalnya. Jauh, Bu, jauh. Jangan dulu. Oh, dulu pernah kok Mas Arief itu konsultasi dengan saya kok. Tahu Mas Arief ya? Mas Arief bagian Nggih. apa itu? Kebetulan kita kan sudah WBK di BDK semua. Ya, siapa lagi gitu ya Mas Wafi ya, Ibu, matur untuk suwun. bisa bisa. Lanjut siapa? Mbak Amel. Saya, Bu. Wih, Wah, pingsun. Siapa Mbak Amel dulu apa Pulau ngalah Mas mawon, Bu. Samsul? Oh, Nggih, ngalah nggih. dengan anak Hari kecil, Mbak senyumnya, Amel nggih. lesung pipitnya, luar biasa Mbak Amel. Monggo Mbak Amel. Yuk, kita selesaikan maksimal jam 1 harus selesai. Apakah sudah terlihat? Sudah. Yuk, di atas kan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang kemarin. Jadi, saya mengambil inovasi yaitu atau mengambil isu yaitu mana ini. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram, bimbingan konseling di MTSN 1 Gunung Kidul. Mungkin eh, isu ini terdengar sangat ringan, namun di sekolah saya pemanfaatan media sosial itu sangat-sangat kurang. Jadi di sekolah itu, Cepet-cepet toh Mbak. Wih, aku durung nyatet oh dhuwure iya, apa kesusu mlayu ini Bu, wae. Oke, mana ini? top. Core isunya apa? Pemanfaatan medsos ya. Medsos itu Iya, ya. ya. Yuk, lanjut. Lalu untuk gagasan pemecahan isunya itu ada 5. Terus, Yang pertama, merencanakan pembuatan akun Instagram. Yang kedua, pelatihan pembuatan materi layanan.
Yang ketiga, mengumpulkan materi layanan. Yang keempat, membuat materi layanan. Dan yang kelima, mengunggah Mbak materi. Amel guru BK kah? Iya, Oh iya, guru BK. Berarti nanti yes. judulnya apa? Ini Bu, belum optimalnya pemanfaatan media sosial Instagram, bimbingan konseling. Judulnya mengko jenengan ki apa? Optimalisasi gitu kan? Oh ya, Judulnya kan optimalisasi berarti. Ya, oh aku. optimalisasi pemanfaatan media sosial Instagram, bimbingan dan Ya, konseling. nanti judulnya itu ya, Mbak. Optimalisasi, bentar Bu, saya tulis dulu. Mm-mm. Pemanfaatan. Ye. Lalu, sepertinya ini kegiatannya itu kurang satu, Bu. Karena Apa? kan di sini Wong 5. durung tak Tap- koreksi yo iso kurang iso ngoreksi diri sendiri berarti ora usah konsul Saya wes. saya tadi udah lihat loh, kok ini di sini 5, tapi yang pertama kok beda gitu. Jadi kayaknya yang di kegiatan itu kurang satu Oh, ya wes. tahapannya, Oke. kegiatannya. Mm-mm. Yuk, Yang pertama, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan silaturahim dan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya ada meminta izin, lalu menyampaikan rencana kegiatan, meminta saran, dan yang keempat adalah mendapatkan perizinan. Lalu output atau hasilnya yaitu pemberian izin. Untuk buktinya saya lupa untuk mencantumkan, Ibu. apa? Mbak, kuwi nek kegiatane dilakukan ojo melakukan silaturahmi piye? Oh ya, boleh ya. Misalnya kegiatannya adalah Apa aja? apa ya ojo silaturahmi ya. Apa Mas? Mbak? Konsultasi, langsung mawon nggih, Bu. Ah, konsultasi dan perizinan dari pada Dan mentor. perizinan ngoten nggih. Mm-mm. Nggih. Itu Lalu bawahnya keterkaitan terus Lalu keterkaitan dengan nilai core value ASN yaitu akuntabel dan adaptif. Dan keterkaitan di agenda 3 yaitu kode etik. etik. Nggih, Heeh. iki Oke, carane. bawahnya Mbak. Yang kedua apa langkahnya? Ayo cantik. Lalu yang ini Bu, kontribusi visi dan misi organisasi. Ini saya masih bingung sekali Kenapa? karena di misi madrasah saya itu tidak ada untuk seperti inovasi di bidang digital. Jadi saya hanya Enggak gini, pejabatnya saya aja. itu anu visinya mau madrasah berkarakter dan berprestasi ngono. Iya, hanya satu aja visinya. Terus misinya ono piro? Visinya ada banyak Bu, tapi itu Nanti saya banyak dikirimi banget ya. Bu. Oh iya, Dikirimi visi misinya banyak ya. sekali. Ada 10 kalau nggak salah. Tapi Nah, itu kan aku 10, bener-bener nggak ada. aku kan Saya sampai bingung. lah kan aku ora ngerti ada tidak sing sebelah ndi kan aku ora ngerti Oh iya, misine. nanti saya kirim Nah, nggih Bu. kepalanya sapa to, Mbak? Pak Mutohar. Oh, ya, Oke. lanjut. Yang kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi atau pelatihan pembuatan layanan BK. Untuk Oh, mandek tahapannya, sik. Oh, sik, mandek sik. oh ya, Mau sudah dapat perizinan yang mau minta diizinkan tentang apa? ini nggih Bu. Mm-mm. Perizinan untuk melakukan aktualisasi dan melakukan inovasi tersebut. Hmm. Nanti nggak boleh kegiatan inovasi tersebut. Inovasi tentang apa? Inovasi pembuatan akun Instagram. Nah, misalkan seperti itu, bawahkan. Nah, kok tiba-tiba bawahkan sayang cantik. Nomor 2, Nomor 2 syarat ini. up. Nah, kok tiba-tiba setelah Ya. itu izin melakukan sosialisasi. Berarti kan nanti perizinannya adalah perizinan tentang sosialisasi yang jenengan buat. Iya, ini harusnya yang pertama itu pembuatan akun, Bu. Nah, itu saya lupa masukkan. Oh, gitu. Makanya aku yuk gumun bersosialisasi. Bar izin lah, izin nganggo apa? Kan gitu Iya, logikanya. lupa itu. Lah Itu yang terus terlewat itu, bar Bu. izin, yang bar izin kok ujuk-ujuk melakukan sing disosialisasi ki apa? Iya. Nah, gitu nggih.
nanti Iya, ditambahkan ya. iya, pembuatan Contoh. akun itu harusnya yang pertama. Seperti itu. Itu Lalu ya yang Mbak. kedua, yang ketiga Mm-mm. harusnya melakukan sosialisasi ini. Terus, Itu ketahapan kegiatannya membuat jadwal pertemuan, menyiapkan bahan tayang atau ajar, lalu membuat daftar hadir peserta. Yang keempat melaksanakan sosialisasi ya, dan yang kelima melakukan evaluasi program. mandek sih. Sing diundang sopo? Yang diundang adalah guru BK. Guru BK-mu ki ono piro? Ada 3. Saya mohon nanti waktu sosialisasi tidak hanya guru BK, Oh karena iya, ini menyangkut, benar kan? Guru mapel, wali kelas terutama, seperti itu. Ya, mosok pesertamu mau telu. guru BK, Jadi walas, dan nanti yang disosialisasikan tentang bahwa sekarang di madrasah sudah punya akun pemanfaatan digital untuk layanan BK, kan begitu? Betul ya, Mbak? Nah, siapa pengguna layanan BK itu selain siswa? oh BK ya sudah, itu bukan polisinya ya, anak-anak, tapi BK itu mitra kerja. Jadi ya, segala sesuatu bisa jadi guru mata pelajaran punya problema dengan siswanya. Tidak ya, harus laporan ke BK langsung, kan begitu. ya, betul, Jadi betul, untuk menyelesaikan tentang permasalahan dengan siswanya dulu, guru mapel. Nggih, Kok tidak terselesaikan? Berarti ke wali kelas. Wali kelas ya ora iso ngrampungi, berarti baru ke BK. Maka ya, pemanfaatan digital medsos tentang layanan BK itu penggunanya semua SDM yang ada di madrasah. Karena komunitas panjenengan, benar kan? ya, Komunitas panjenengan kan tidak hanya guru BK. Gitu ya, ya. Nanti waktu meredaksikan, itu karena judulnya jenengan optimalisasi. Yang namanya optimalisasi ki barangnya wis ono tapi kurang dimanfaat. Kalau judulnya ya betul, optimalisasi lo ya. Tapi nek judul barangnya urung ono dan itu sesuatu yang baru, maka jenenge pengembangan oh ya, atau penggunaan. Nek optimalisasi, barang baru ya, barang baru. Nek jenenge optimalisasi ki wis tahun duwe ning jarang digunakake. ini belum Tapi nek ada Bu kayaknya, sesuatu belum ada, berarti panjenengan langsung saja pemanfaatan begitu, Mbak. oh ya, manfaatan, Karena itu barang baru. Karena tadi kalau saya lihat di atas, manfaatan, maka saya kan lihat core isunya jenengan belum optimal. Coba jenengan ya, naikkan. Oh iya. Nah, isu yang diangkat belum optimalnya. Jadi kan berarti panjenengan kuwi duwe medsos iki kan gitu. Tapi belum ya, digunakan. Belum manfaatan BK begitu. Ya nyawur itu ya. Ya, ya, itu nggih. Mbak, aku nak ya. ketemu bakso. Kenapa Bu? Aduh suaranya kecil. Ya, gitu ya, Mbak. Nanti J, artinya panjenengan kalau barang baru berarti langsung judulnya pemanfaatan. pemanfaatan gitu ya Bu. Nggih. Lanjut bawah. J, yang Nanti ketiga, yang ketiga pengumpulan materi. mengumpulkan materi layanan bimbingan konseling. Tahapannya menyiapkan materi layanan, yang kedua membuat jadwal materi yang akan dibuat, yang ketiga melakukan review materi layanan BK kepada pimpinan, dan yang keempat memperbaiki materi layanan. Lalu outputnya adalah materi layanan bimbingan dan konseling Berhenti mengenai dulu. Nah, kegiatannya mengumpulkan materi layanan. ya, Aku mau dengar Mas Indra.
Nah, materi layanan itu panjenengan kan sebetulnya harus menampilkan jenis layanannya, Mbak. Bukan Ya, mengumpulkan materi layanan. ini outputnya. Ya, nomor 3 itu panjenengan itu berarti kegiatannya adalah apa? Identifikasi jenis layanan atau penyajian. Identifikasi Kalau enggak penyajian jenis layanan. atau Bukan penyajian mengumpulkan, toh. jenis layanan. Jadi penyajian itu menyajikan beberapa layanan yang digunakan BK. Oh ya, Bukan mengumpulkan. Materinya wis oke. duwe kok. Ya kan? Oh iya Bu, Jadi jenengan yang penyajian nomor jenis 3. layanan gitu. Iya, betul. Oh, nggih. Yuk lanjut. Ya, selanjutnya adalah membuat materi layanan. Tahapan yang pertama Oh, yaitu menyiapkan bahan untuk pembuatan materi, yang kedua mencari desain, yang ketiga membuat desain pamflet dan video pendek, dan yang keempat melakukan review pamflet dan video pendek. Outputnya yaitu pamflet dan video pendek mengenai materi layanan BK. mandek se. Ya, Nomor 4 kuwi melakukan membuat materi layanan. Kalau tadi kan menyajikan jenis layanan. ya, ya Oh, Bu. kalau di sini berarti yang ke selanjutnya materinya. Ya, yang Ya tadi kenapa? yang ketiga tadi mengidentifikasi Bu. Bisa ya? Oh, Yang jenis keempat baru, layanan. yang keempat baru menyajikan jenis layanan atau membuat materi layanan, membuat. Oke. Tapi ini nanti juga konsulkan dengan mentor ya, Mbak. Ya, Ya wis. Lanjutnya, Mbak. Saya cek durung klik dengan inovasi yang dengan buat soalnya. ya saya Pokoknya sama wis Bu. melakukan gitu. Kok sama saya gawe jenengan kok podo ya? Saya tuh agak Gemesi ragu wae. soalnya Bu. Ya wis lanjut. Yang kelima mengunggah materi layanan atau jenis layanan tersebut. Terus terakhir ini. Sudah. Entar. Loh, saiki pemanfaatnya penggunaan apa? Iki mbok nanti Pemanfaatannya mau adalah Heeh. siswa dapat menerima informasi tidak hanya di dalam bimbingan klasikal. Jadi anak-anak dapat mengakses layanan di di luar jam bimbingan klasikal maupun bimbingan pribadi. Pertanyaan saya, bisa nggak bahwa siswa orang tua itu meminta layanan melalui medsos itu? Bisa nggak? Kalau layanan yang seperti apa, Bu? Ya misalnya aku di program, Bu, anak saya di sekolah seperti apa, minta informasi itu toh. Oh Jenengan ya, jawabnya piye? Iso apa ora? kalau seperti itu biasanya langsung di apa dijabrikan lewat WA sih Bu. Kalau untuk lewat media sosial sepertinya Berarti kan belum. durung memanfaatkan IG-ne toh, Mbak. Iya, iya, Berarti IG-nya jenengan mau hanya sekedar men-share tentang materi-materi BK kan gitu. iya, Durung ono inovasi nih. iya. Ya inovasinya tadi pemberian informasinya tidak hanya Ya, bimbingan ya. klasikal karena kalau di sekolah itu materi yang diberikan itu hanya berdasarkan tatap muka, Bu. Hanya saya tanya, IG-nya jenengan iso nggak dimanfaatkan untuk bimbingan selain materi untuk bimbingan? Hah? Kalau Nah, kalau mungkin ke depannya juga sakit, Bu. jangan ke depan kalau bisa itu ya. Nanti dikonsultasikanlah dengan mentor ya. Saya Iya. untuk kalau hanya share-share materi semua guru mapel sih bisa Mbak. Tapi jenengan harus membuka di IG itu satu akun di mana Mhm. akun tersebut untuk pemanfaatannya bukan hanya sekedar share materi, tetapi Iya. juga pemanfaatan layanan bagi anak-anak ataupun komunikasi, konsultasi eh, oleh orang tua juga. Karena jenengan kan layanannya Oh, tidak hanya anak-anak, benar nggak? iya, 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 Kadang Bu. kan juga memanggil orang tua. Mhm. Jadi media itu bisa membuka media untuk konsultasi juga. Itu ya Mbak Amel ya. Iya. Oke,
Nanti Makasih. kalau panjenengan kurang klik dengan itu boleh japri ya. Ya, Gitu, terima Bu. kasih Mbak Amel. Masih ada Pak Samsul ini, ayo. Sekarang soalnya wis jam Iya, 1, Bu. aku jam 1:04 ngulang. Terima kasih. Izin share screen gitu. Nggih. Pak Fauzan tadi sudah belum? Tinggal Pak Fauzan ya? Bu Afwah tadi sudah. Maaf Bu, apa sudah terlihat? Terlihat menu netok. Folder-folder rumbuk buka akan terlihat. Ampun Ibu. Nah, kuwi ditutup sih, tutup. Tutup sih. Betul. Stop. Ya. Oke. Oke. Saya nutup ra, tak tutup dhewe loh. Sudah terlihat belum Bu? Belum. Tutup dhewe saiki share sing file wis dibuka. Oke. Oh, Mbak Salma masuk ke sini, Mbak Salma Aulia. Salah kamar, Mbak. Gosek, Mbak. Sik dinggo kelompok 1 ya, Pak Samsul. Oke, sampun terlihat Bu. Nggih, Oke. dereng. Dereng. Mbak Aul gosek ya, Mbak Aul. Yang kelompok lainnya jangan di-invite dulu. Ini kurang 1 tok, kurang Pak Fauzan tok. Ini sampun Bu. Ampun. Oke, terima kasih. Ya Bu, di sini dikarenakan unit kerja saya di KUA Kecamatan Kemuh, kemudian untuk jabatan saya sebagai seorang penghulu, jadi saya mengambil isu. Yang pertama di sini ada 3 isu. Di sini sudah saya analisis dengan USG, tapi saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama terkait dengan belum optimalnya penggunaan aplikasi website SIMKAH. Kemudian yang kedua ada kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran dan persyaratan administrasi serta informasi pengumuman nikah. Kemudian ada belum optimalnya terkait dengan pelaksanaan Lanjut bimbingan. aja, Mas. Ya, Isu yang di diangkat sini aja isu yang langsung. saya angkat terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran dan persyaratan Yuk, gagasannya administrasi apa? itu. Untuk Yuk, gagasannya apa? gagasannya, bentar, Bu. Dur. Oke. Ini Bu, untuk Oh. gagasannya pembuatan dan pemanfaatan. Jadi pembuatan itu saya membuat media sosial yang baru yang belum ada seperti TikTok dan Facebook. Kemudian pemanfaatan untuk media sosial ini saya memanfaatkan media sosial yang sudah ada seperti Instagram begitu untuk menyampaikan informasi secara lengkap terkait dengan pengumuman nikah. Kemudian satu lagi juga ada gagasan terkait dengan pembuatan dan pemasangan papan informasi agar orang yang mau mendaftar itu tidak terlalu sering bertanya, jadi bisa tinggal melihat di papan informasi begitu Bu. Oke, berhenti. Mengko judulmu meh apa? Pembuatan dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi. Itu, Gitu Bu. Wi. Iya, iya. Terus manfaatin jenengan kok gagas pemecahannya pembuatan dan pemasangan papan informasi di apa kaitannya? Untuk memberikan informasi kepada Enggak, maksudnya kaitannya mbek judul sing meh mbok gawe iku lho. Karena kan judulnya mau. Ini kan tadi masalahnya kan masyarakat belum paham terkait dengan informasi, terkait dengan prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah. Nah, untuk memberikan pengetahuan kepada mereka, saya memanfaatkan dan membuat media sosial yang baru sebagai sarana memberikan informasi agar mereka bisa lebih paham. Gitu. Oke, saya menerima. Ya. Terus di situ pemecahan isunya ada 2. Satu melalui informasi itu melalui medsos. Yang kedua informasi itu melalui manual, yaitu di papan pengumuman atau papan informasi. Benar nggak? Iya, betul, ya. Nek loro kuwi untuk memecahkan problema yang di atas, nek digawe judul kuwi piye? Yang menangkap 2 tadi. Piye judulmu apa? Oke. Ya udah saya ambil yang media sosial aja Bu, biar gak kesusahan. Makanya kuwi makanya jenengan pertanyaan saya kedua. Ya.
KUA panjenengan punya medsos enggak? Ada Khusus untuk medsos, KUA jenengan, ada, tapi baru cuma Instagram. baru IG. Ya, Kemudian jenengan mau mengembangkan medsos melalui TikTok, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui apa lagi yang sekarang? Melalui Lemon, apa iya, jadi? Ya kan? iya Bu. Pertanyaan yang kedua, sudahkah websitenya panjenengan ikut Kemenang atau websitenya yang ada di KUA saja? Punya enggak? Untuk apa IG-nya itu sudah ikut Kemenak Bu. Jadi setiap Kemenak Apanya yang ikut Kemenang? yang terkait dengan uploadan konten. Jadi ketika Konten Kemenak itu, share, nah kita apa menge-share ulang gitu. oh, maka jenengan ini, inovasi jenengan itu pengen membuat sendiri medsos yang khusus untuk informasi-informasi dari KUA jenengan. Iya Bu, begitu. Nah, oke, berarti panjenengan nanti judulnya apa? Jadi mungkin pengoptimalisasian media sosial sebagai Mau sarana. ojo tiba-tiba optimalisasi loh. Optimalisasi ki wis duwe tapi durung istilahnya urung semuanya belum tahu. Tapi kalau baru membuat ya berarti anyar kan loh Mas. Jadi Tapi pemanfaatan Bu. anyarin ya berarti langsung aja ya. Ya, pemanfaatan Oke, media nanti sosial. judulnya Oke. pemanfaatan ya, Ya, siap pemanfaatan media Bu. sosial ya. Ya, siap. Nah, nanti dibatasi Ya, medsos itu kan macam-macam Mas. iya Bu. Ada IG, ada yes, pokoknya yang jenengan tahu. Nanti pembatasannya adalah media medsos yang sudah dikenal masyarakat. Ya, Twitter masyarakat rapatio mudeng. ya, Lemon juga nggak patio mudeng. Maksudnya nggak familiar, bukan nggak mudeng, nggak familiar. Itu ya Mas. ya, Ya lanjut Mas. ya Bu. Nah, Coba. terkait dengan apa kegiatan di sini ada 6 kegiatan, tapi saya kurangi 1 jadi 5 karena yang satu kegiatan itu pembuatan dan desain papan Bu. Ini yang Ya. pertama berkonsultasi dengan mentor terkait mempersiapkan Oke. rancangan aktualisasi. Tahapannya Betul. konsultasi dengan mentor, kemudian membuat draft. Draft ini saya buat sebagai tanggapan atau umpan balik dari masyarakat, apakah setuju atau bagaimana responnya ketika saya mau memanfaatkan media sosial tersebut. Kemudian menyebar formnya dengan WA. WA di sini kan ada Survei ya, kelompok Mas, ya. ya P3N. Kemudian setelah menyebar link mereka hasil survei, kemudian membuat laporan hasil begitu Bu. Oke, berhenti. Ya. Berarti kalau jenengan wis langsung tentang hasil survei, kuwi kegiatanmu jenenge ora konsultasi mentor. Waktu kegiatannya Bu. Konsultasi mentor itu cukup sampai nomor 2. Nek judulmu kegiatan ini loh Mas. Iya. Nah, yang menyebarkan, merekap, membuat itu sudah kegiatan beda. Iya Bu. Itu ya, nanti dicoba. Jadi kegiatan konsultasi itu paling hanya konsultasi terus membuat draft. Ya. Kalau nomor 3 adalah persetujuan draft itu dari mentor kan gitu. Ya. Baru kegiatan kedua Ya. menyebarkan instrumen tentang apa? Instrumen jenengan tadi tentang apa? Respon masyarakat atau calon pengantin terkait dengan informasi yang akan diberikan di media sosial. Menyebarkan instrumen kepada masyarakat tentang tadi yang jenengan inginkan. Iya Bu. Kira-kira nek aku gawe kaya ngene do gelem iso apa ora ya kan gitu. Pertanyaanku, nek oke sing ra setuju piye? Lanjut apa Tapi berhenti? saya berpikir positif banyak yang setuju. Oh gitu. Iya. Itu juga harus dipikirkan loh solusinya Iya. kalau nggak setuju. Soalnya berarti kan begini harus Bu.
Iya, kenapa kok saya mengambil isu ini? Karena saya benar menghadapi terkait dengan masalah tersebut kaitannya. Pertama, terhambatnya proses pemeriksaan nikah gitu, kemudian salah cetak dan lain sebagainya. Saya sepakat jenengan berpikir positif ya Mas. Berarti nanti habis konsultasi kegiatan keduanya ya. Iya, Bu, tapi ini untuk kepala KUA saya kan mau pensiun, Bu. Pensiun akhir Juli. Nah, ini belum ada penggantinya. Itu saya konsultasinya sama siapa, Bu? Yo nanti minta persetujuan dari Kemenak PLT ini sopon itu Mas. PLT KUA Ya, kan nggak siap. apa-apa. Mosok Siap, Bu. CPNS mah jadi PLT KU kepala KUA. Yuk, misalnya Mas yang cepet terus jam 5. Ya, siap. Terus yang kedua, pembuatan akun sosial yang Tadi ya, ya, yang pertama yang kedua nanti penambahan itu ya. ya, siap. Pengisian Bu. pengisian Dengan Google Form. instrumen ya. Ya, Ya. Terus membuat akun, oke. akun, ya. Membuat instansi. Ya, membuat Terus email, pendaftaran akun, mendaftarkan yuk. akun. Lanjut, Bu. Ya. Ya. Lanjut. Terus tahapan yang ketiga, perencanaan pembuatan konten dan meningkatkan konten-konten di akun sosial media yang sudah ada. Nah, jadi rencana saya membuat terkait dengan persyaratan dan prosedur-prosedur nikah nanti Tadi yang di atas di-share. saya baca ya. Iya, Akunnya akun Facebook, akun TikTok ya. iya. Tapi nanti yang TikTok Yang tak, nomor 2. apa? Oh iya, yang TikTok tetap tak buat. Soalnya kemarin saya sudah buat sebagai sarana untuk sosialisasi terkait dengan pengajian hari Jumat di Kan KUA, aku mau gitu. moco jenengan. Jenengan tadi kan medsos berarti kan TikTok karo di dua nomor loronya Jal. Facebook, Bu, kali Nah, yang IG-nya sudah ora. ada IG. Di sini karena Oh, IG ini sudah yang ada, membuat jadi baru belum ya. saya cantumkan ya. Yuk, lanjut. Terus Nomor 4. memproduksi dan mempublikasikan konten setelah apa perencanaan, kemudian kita setelah membuat mempublikasikan konten. Oke, bawah. Ya. Terus Selesai. belum, Bu. Nah, ini yang saya hilangkan, Bu, terkait dengan pembuatan dan pemasangan papan informasi karena Tambahi ya, evaluasinya ya nanti ya. ini ada, Bu, evaluasi, Bu. Oke, Terakhir ya. melakukan evaluasi hasil dengan hal yang sama, menyebarkan link form. Nah, ini nanti untuk yang terakhir melakukan evaluasi ini dibikin 2 atau dibikin 1 aja, Bu. Ini kan soalnya ada Sama nggak merekap dengan yang hasil di survei. atas? Sama, Bu. Cuma bedanya Kalau terkait sama, dengan kuesioner. bedanya di Kuesionernya. instrumennya ya. Iya. Oke. Cakep. Nanti ya, Selvi hati-hati ya. Iya, siap, Bu. Medsos yang di Oke. itu. Terima Ya. kasih. Siapa Oke. lagi yang belum? Satu. Tadi yang belum siapa? Mbak Alifa sudah, Amel sudah, Bu Afwa sudah ya waktu pertama tadi ya. Pak Fauzan terakhir. Iya, Bu. Sudah semua kayaknya, Apa Bu. niki? Jenengan terakhir iki Pak Fauzan. Iya. Yuk. Bu, terima kasih atas waktunya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, jabatan pengelola hari pertama di KUA Konsumono, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya minta maaf, Bu, untuk pembuatan tugasnya belum maksimal karena di tahapan kegiatannya masih belum lengkap, Bu, sesuai dengan Nggak apa-apa. G. Ya. G. Lanjut aja Pertama dari langsung G. core isu aja. Ya, Langsung core core isu isunya aja. adalah yang akan diangkat adalah kurangnya inovasi metode bimbingan perkawinan di era digital, Bu. Hope. Oke. Inovasi metode bimbingan catin ya. J. Alright. Bimbingan catin ya. Terus gagasannya apa? Gagasannya Berupa apa, Mas? Nanti inovasinya metode pembimbingannya berupa apa? berupa ini, Bu, apa? Media digital, digitalisasi metode bimbingan perkawinan. Nah, berarti judulmu kok apa? Ya ini, Bu, inovasi metode bimbing.
inovasi metode bimbingan perkawinan di era digital. Seperti itu bisa Mas. Oh, Nggih, ini kok baru aku gambaran kasarnya sih, Bu. ya wis engko jajal bimbing anu nanti judulnya nanti anu ya sambil konsultasi dengan mentor ya. Nah, aku kok durung srek ngono lho. Nggih, Yuk, nggih, Bu. lanjut bawahnya. Yuk. Selanjutnya ini adalah di eh, tabel kegiatannya, Bu. Mohon maaf, ini ada yang kelewat di tahapan perencanaan dan evaluasi, Bu. Jadi kegiatan baru saya isi satu kegiatan, Bu, di membuat Nanti konten edukasi ya, digital. sebelum membuat Oke, jangan lupa ya di atas nanti ditambahi ya oke, konsultasi, oke, kemudian Bu. perencanaan pembuatan itu tahapannya bagaimana, Oke, perencanaan pembuatan konten itu loh, video itu seperti apa ya. Oke, oke, baru oke, Bu. membuat itu. Oke. Terus bawahnya lagi apa, Mas? Bawahnya lagi udah nggak ada, Bu. Oh, Mas, itu di atas kan Oke. panjenengan produknya kalau saya lihat punya modul e-book ya. Nanti seperti masukan saya kemarin ya, buku saku ya, Mas. Oh, Buku nggih. saku Tadi sebagai di pedoman itu ya. nggih, di buku satu Tadi tadi enggak di wis, sudah belum panjenengan ini mau. tadi masukan untuk yang penghulu di Bantul kalau nggak salah, Bu. Oh, oh gitu. Jenengan Masih juga apa? ya, Nggih, Mas. nggih, nggih. Membuat Siap. e-book itu buku saku ya, buku saku Nggih, untuk pembimbingan itu. Nanti dilengkapi dulu, paling tidak satu, melakukan persiapan. Kedua, nggih, menyusun draft konten atau membuat rancangan konten. Draftnya dulu, baru ketika membuat kontennya. nggih. Ya. Ya, Bu. Maksudnya membuat draft itu begini, panjenengan membuatnya itu ada video pendek, kan gitu. Panjenengan mendidiknya di daerah mana, komunikasi dengan keluarga, kan gitu toh. Nggih, Berarti kan harus ada perizinan pada keluarga yang mau dibuat video kan. Itu nanti masuk ke perencanaan ya Mas. Ini loh, jenengan di sini kan ada membuat video pendek kan tentang nggih. materi win-win misalnya komunikasi keluarga. Berarti kan yang dibuat video harus dimintai persetujuan toh, mau Nggih, enggak harus. dibuat. Nggih, Ya nanti kan di atas ya di perencanaan ya Mas. nggih. Terus kemudian ini Mas, membuat infografis. Kontennya nanti bisa dipisahkan. Pertama, kegiatan membuat video itu tahapannya seperti apa dulu. Membuat infografis. Jadi yang AB itu pindah ke kegiatan nanti Jabarkan. yang dijabarkan di tahapan kegiatan. Gitu ya Mas. Jadi Nggih, nggih, jenengan Bu. wis duwe tahapan iki enggak hanya satu loh Mas. Kegiatan itu ada membuat video, membuat infografis, membuat e-book. Itu Nggih, sudah ada Mas. Terakhir nanti mengevaluasi. Itu Mas. nggih. Boleh Terima kasih, nanti Bu, masukannya. japri-japrinan dengan saya ya. Siap-siap, Bu. Perlu Betul. revisi itu sudah bagus, cuman mau memindah ketok sing tahapan dari kegiatan, kemudian di kegiatan tadi dijabarkan. Nggih, Oke, nggih. itu ya. Terima kasih Bapak Ibu Nggih. semuanya. Terima Luar kasih, Bu. biasa. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Yang belum Lagi Bu, ini nanti. terkait Mbah Muhib. Mbah Muhib gimana kira-kira arahannya? Nanti saya tak tanya panitia dulu ya, supaya nanti saya bimbingannya bisa lewat individu, omong-omong Japri. Mbak Aul gimana Mbak Aul yang nggak bisa bimbingan hari ini? Mungkin bisa meluangkan waktu, tapi kalau besok itu saya penuh ya Mbak Aul. Duh, kapan ya Bu bisanya ya berarti ya? Keadaannya Nanti tak carikan, aku besok seharian ngisi Mbak Neng Cilacap jauh. Iya ya. Jumat ya. Nggih, Jumat. Nanti berarti Pak Wafi minta tolong disampaikan ke beliaunya ya. Saya sampaikan soalnya besok apa aja yang ngisi di disampaikan. Jumat jam itu berapa? jauh ngisi jauh. Neng kok tak pindah dari apa nanti Pak Wafi komunikasi dengan saya ya atau nanti Mas Mbah Ahmad mau kok melu-melu Mbah.
Itu Mbah Maman pun niku komunikasi. pun nggih panggilan kasih sayang Mbah niku. Nanti suruh japri saya ya. Boten saged Bu, boten saged japri Dalam. niku keadaan niki kelingkingnya ceklek, patah sama Allah. Iya ki, ya wis nggak apa-apa nanti kalau sikunya komunikasi. dislokasi. Jadi agak bisa ya sebenarnya jadi multifungsi gitu. Bisa nekuk sini, bisa nekuk sana gitu. Itu ya nanti dipikirkan Mbak Aul, nanti konsultasikan dengan Oke. Mbak Anafa ya, ketuanya Oke. bagaimana kondisinya karena tidak memungkinkan untuk, tapi tetap harus menyelesaikan Mas, engko nek melu tahapan-tahapan nggak lulus ndaan. Oke. Kita Mas, ngene Mas Wafi, didampingi sapa sing ngetik sapa dekne sing ngomong ngono kuwi lho, Mbak. nggih, Mas Wafi izin apa namanya diusahakan tugas-tugas yang ada di BLC itu beliaunya untuk tetap mengerjakan, entah itu dibantu keluarga, dibantu siapa aja enggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan gitu ya. Eman-eman soalnya. Nggih, nanti komunikasi lagi untuk pembimbingan rancangan aksinya gimana. Nanti komunikasi dengan Bu Katam, Mas Wafi dan Bu Anafa nggih. Iya. Ya Bu. Oke gitu ya Mbak. Nggih. Terima kasih Mbak Aul, monggo saya serahkan dipindah ning Laksama tak sholat Nggih. sedelok. Nggih, siap matur nuwun Bu Katam. Terima Oke, kasih saya akhiri. atas pembimbingannya. Assalamualaikum. Sampai Nggih. jumpa teman-teman. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi ya. Terima kasih banyak. Nanti saya buatkan kolom untuk habituasinya sampai mana Amin, produk-produknya amin. karena kolab-jarnya belum, kolab-jarnya masih kolab. Collapse jar is collab. Iya. Makasih semuanya. Nggih, Assalamualaikum. Undur sami-sami matur diri. nuwun Bu Katam. Nggih. Bapak Ibu, ini kan sudah selesai pembimbingannya dengan Bu Katam kelompok 1. Bisa dilanjutkan dengan pembuatan tugas dan evaluasi akademik di BLC. Itu nanti batas waktu deadline-nya sampai jam 10 malam. Gitu ya. Ini bisa langsung live Zoom enggak apa-apa. Terima kasih banyak, Mbak. Iya, sami-sami. Suwun Mbak Aul, jangan lupa makan siang. Sami-sami Mas, monggo bisa live Zoom. Aulia, izin tanya Bu, Nggih, boleh. nanti evaluasi itu cuman mengerjakan atau ada Zoom juga Bu? Nggak ada, mengerjakan aja, cukup di Oh iya, BLC. terima kasih. Nggih, Terima kasih sami-sami. Bu. Sami-sami.